Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Amanda Azhara dengan NRP 5001221125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan epicentrum gempa menggunakan web iris dan program MATLAB. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan menggunakan metode analisis seismik yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena gempa bumi secara lebih mendalam serta memitigasi bagaimana dampaknya. Kemudian, ada pun salah satu tujuan pentingnya untuk menentukan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Dengan mengetahui lokasi dan kedalaman gempa, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi terdampak dan dapat segera merespon bencana. Selain itu, analisis seismik juga bertujuan untuk mengukur kekuatan gempa yang dinyatakan dalam magnitudo untuk memperkirakan tingkat kerusakan dan risiko gempa susulan. Selain analisis seismik, dalam prosesnya penting untuk menentukan epicenter gempa. Penentuan epicenter gempa merupakan langkah yang sangat penting dalam studi gempa bumi dan mitigasi bencana. Epicenter adalah titik di permukaan bumi yang berada tepat di atas pusat gempa, yaitu hipocenter. Dengan mengetahui lokasi epicenter secara akurat, dapat memiliki beberapa manfaat, baik dari perspektif ilmiah maupun praktis dalam penanganan bencana. Yang pertama adalah mengetahui epicenter yang memberikan respon cepat terhadap gempa. Dengan lokasi epicenter yang diketahui segera setelah gempa, tim tanggap darurat dapat mengidentifikasi daerah yang paling terkena dampak dan segera mengirimkan bantuan ke wilayah tersebut. Hal tersebut sangat krusial untuk meminimalkan korban jiwa dan mengurangi kerusakan infrastruktur yang parah. Kedua, epicenter membantu dalam memetakan zona risiko gempa. Berdasarkan lokasi epicenter gempa dari berbagai gempa yang tercatat, para ahli seismologi dapat mengidentifikasi area yang sering dilanda gempa dan menandainya sebagai zona patahan aktif. Informasi tersebut sangat berguna dalam perencanaan tata kota, pembangunan infrastruktur yang lebih tahan gempa, serta dalam membuat kebijakan perlindungan bencana untuk mengurangi kerusakan di masa depan. Ketiga, penentuan epicenter berperan penting dalam memahami mekanisme gempa. Mengetahui di mana gempa dimulai dapat membantu ilmuwan untuk mempelajari pergerakan lempeng tektonik dan mengidentifikasi tipe patahan yang terlibat. Hal tersebut memberikan wawasan mendalam tentang dinamika di wilayah tersebut dan membantu dalam memberikan potensi gempa susulan atau gempa di masa depan. Selain itu, menentukan epicenter juga penting untuk peringatan dini. Seperti contoh, gempa yang terjadi di dasar laut dapat memicu tsunami yang besar. Jika epicenter gempa berada di laut, informasi tersebut dapat digunakan untuk memberikan peringatan tsunami bagi wilayah pesisir. Menentukan epicenter yang cepat dan akurat dapat memberikan tambahan waktu yang sangat penting bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri sebelum tsunami mencapai daratan. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, menggunakan data yang telah disediakan, dapat diketahui bahwa analisis epicenter dengan plot pada grafik EW, NS, dan UD menggunakan codingan untuk tiap masing-masing stasiun akan menghasilkan jarak seismometer terhadap epicenter gempa yang menghasilkan jarak yang berbeda dibandingkan dengan analisis epicenter oleh NIUD. Hal tersebut terjadi karena hasil codingan di MATLAB yang menunjukkan bahwa titik plot epicenter gempa berada jauh dari epicenter pusat gempa yang diberikan secara real dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari sisi analisis data maupun aspek fisik yang mempengaruhi propagasi gelombang seismik. Salah satu kemungkinan utama adalah perbedaan dalam waktu kedatangan gelombang seismik di setiap stasiun pengukuran. Gelombang seismik bergerak dengan kecepatan yang berbeda melalui berbagai jenis material di dalam bumi. Gelombang, seperti contohnya gelombang P. Gelombang P merupakan gelombang tercepat, akan tiba lebih awal dibanding gelombang S dan gelombang permukaan. Jika data yang digunakan untuk menentukan epicenter tidak diolah dengan tepat, akan terjadi salah pengukuran pada waktu kedatangan gelombang dan menyebabkan pergeseran posisi epicenter yang dihitung. Selain itu, ketidakakuratan dalam model kecepatan gelombang yang digunakan untuk menghitung jarak dari epicenter
Jarak ke epicenter juga dapat berkontribusi. Kecepatan gelombang seismik bervariasi tergantung pada komposisi geologis dan struktur bawah permukaan. Ketika model kecepatan yang digunakan tidak mencerminkan kondisi geologi sebenarnya, hasil perhitungan jarak dapat menjadi tidak akurat. Misalnya, jika terdapat lapisan batuan dengan densitas dan komposisi yang bervariasi, hal tersebut akan mempengaruhi kecepatan gelombang dan demikian mempengaruhi lokasi epicenter yang ditentukan. Fenomena pembiasan dan refleksi gelombang juga memainkan peran penting. Gelombang seismik yang dapat dibelokkan saat melewati batas antara dua material dengan densitas atau komposisi yang berbeda, sehingga dapat menyebabkan gelombang tidak bergerak lurus menuju permukaan. Hal tersebut dapat mengakibatkan lokasi epicenter yang dihitung berbeda dari lokasi yang sebenarnya. Misalnya, gelombang yang bergerak melalui zona subduksi atau patahan dapat mengalami pembiasan yang signifikan sehingga mengubah jalur propagasi dan waktu kedatangan di stasiun pengukuran yang berbeda. Perbedaan posisi di titik plot epicenter dalam analisis MATLAB dibandingkan dengan lokasi epicenter yang dilakukan oleh IRIS dapat disebabkan oleh kombinasi faktor analisis seperti kesalahan dalam pengukuran waktu kedatangan gelombang, model kecepatan yang tidak akurat, serta efek fisik seperti pembiasan dan refleksi gelombang yang seismik. Untuk meningkatkan akurasi, dapat digunakan model geologi yang lebih baik dan metode analisis yang lebih canggih dalam menentukan lokasi epicenter gempa. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.